Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin azinallahu wa iyyakum. Adik-adikku semuanya yang terhadap Allah SWT, alhamdulillah kita memasuki pembelajaran tentang alatul muwasalah, alat atau alat-alat transportasi yang mungkin insya Allah nanti kita akan jelaskan secara saja, cukup dengan memperhatikan beberapa pola kalimat, kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab yang insya Allah itu akan membantu adik-adik semuanya mempelajari bahasa Arab. Dan tentunya tidak lepas pula saya akan sampaikan tentang nanti akan ada kosakata-kosakata yang dengannya insya Allah kalian akan lebih mudah memahami pembelajaran bahasa Arab ini. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم. Ada yang terhadap Allah SWT. Mari kita pelajari at-tarkib, pola kalimat di dalam alatul muwasalah, alat-alat transportasi. Iftahu kutubakum, dibuka buku kalian semuanya pada halaman inda safhah as-saniyah wa sittuna, di halaman 62. Istami', dengarkan baik-baik. Nomor 1, ana atau saya merupakan kata ganti orang pertama tunggal dalam bentuk munfasil dan dalam bentuk mutasil atau bersambung dengan kata lain berubah menjadi ya sukun. Adik-adiknya semuanya simak di dalam buku kalian tentang pengenalan kata ana. Ana ketika dia munfasil, ketika dia berpisah, maka penulisannya adalah dengan ana, sedangkan ketika dia bersambung dengan kalimat isim yang lainnya maka menjadi ya sukun. Contoh, ana tilmidun ismi Hasan hadi darajati. Ana tilmidun, ana ini munfasil berpisah. Tilmidun, saya seorang murid laki-laki. Ismi Hasan, namaku Hasan. Sedangkan ketika mutasil, ketika dia bersambung dengan kata isim yang lainnya, maka ditambahkan dengan ya sukun. Ismun artinya adalah nama, ditambahkan dengan ya sukun menjadi ismi yang artinya namaku. Ada di antara Allah SWT, ketika kata ana, saya, digabungkan dengan kata isim yang lainnya, maka ya sukun artinya harusnya saya kita jadikan lebih simpel, menjadi lebih sederhana, yaitu dengan ku. Maka jadinya namaku Hasan. Hadi darajati, ini sepeda ontelku. Kata darajati asal katanya adalah darajatun, untuk menandakan kepemilikan sepedaku, maka saya tambahkan dengan ana mutasil, ana yang bentuknya bersambung, yaitu ya sukun, darajati, sehingga artinya ini sepeda ontelku. Itu yang pertama. Kita bahas untuk yang kedua tentang anta. Anta, kamu laki-laki, merupakan kata ganti untuk orang kedua tunggal. Kata ganti orang kedua tunggal, yang artinya kata ganti orang kedua tunggal ini merupakan bentuk munfasil yang berpisah. Adapun bentuk mutasilnya, bersambungnya adalah dengan ka. Contoh, anta tilmidun ismuka Salman hadi darajatuka. Anta tilmidun,
kamu laki-laki seorang murid. Ismuka Salman. Sedangkan ismuka namamu Salman. Kata mu merupakan anta yang bentuknya mutasil bersambung dengan isim yang lainnya. Kenapa? Karena ismun artinya adalah nama ditambahi dengan ka, ismuka, maka artinya menjadi namamu. Nama kepemilikan dari ismun, namamu, yang artinya adalah nama milikmu. Jadi kalau kita artikan secara langsung jadi namamu. Hadhi darrajatuka, ini sepeda ontelmu. Yang artinya kata hadhi darrajatuka merupakan ini sepeda ontel milikmu. Walaupun dalam penulisan kita tidak menuliskan dengan sepeda ontel milikmu, melainkan sepeda ontelmu. Ada yang rahmatullah SWT di poin yang ketiga, ini merupakan kata anti yang artinya adalah kamu perempuan. Sama persis dengan penjelasan untuk anta, yang membedakan adalah anti merupakan kata ganti kamu perempuan. Sehingga ketika dia mutasil bersambung maka hurufnya menjadi ki bukan ka. Kalau ka adalah anta sedangkan ki adalah anti. Nah, untuk contoh ya, anti tilmidatun, kamu perempuan seorang murid. Tentunya muridnya juga harus perempuan. Kenapa? Karena anti muannas, maka tilmidatun harus muannas. Ismuki Fatimah, namamu Fatimah. Ismun nama, sedangkan ki adalah bentuk anti secara mutasil, secara bersambung menjadi namamu perempuan Fatimah. Hadi darrajatuki, ini sepeda ontelmu. Yang artinya kata hadi darrajatuki adalah ini sepeda ontel milikmu. Akan tetapi karena kita penjelasannya agar lebih sederhana, maka kita sederhanakan ini sepeda ontelmu, yang artinya ini adalah sepeda ontel milikmu. Ada yang rahmatullah SWT yang sekarang masuk di poin yang keempat. Huwa, dia laki-laki. Huwa, dia laki-laki merupakan kata ganti bentuk orang yang ketiga, tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal dalam bentuk munfasil. Huwa dalam bentuk munfasil, yang artinya huwa adalah kata ganti dia laki-laki yang berpisah atau yang terpisah. Sedangkan untuk yang mutasil yang bersambung dengan kosakata yang lainnya, yaitu kosakata bentuk isim, kata benda, contohnya ketika dia mutasil maka menjadi tambahan hu. Contoh, dzalika akhi, itu saudaraku. Huwa tilmidun, dia seorang murid laki-laki. Ismuhu Hasan, namanya Hasan. Hadi darrajatuhu, ini sepeda ontelnya. Kita eja satu-satu. Kata dzalika akhi, artinya ini saudaraku, berarti saudaranya adalah laki-laki. Maka kata ganti laki-laki adalah huwa. Kata gantinya jadi menjadi dia laki-laki. Huwa tilmidun, dia laki-laki seorang murid. Tentunya kata tilmidun harus menjadi muzakkar juga. Kenapa? Karena huwa adalah muzakkar, maka tilmidun harus muzakkar. Nah, di ismuhu Hasan, namanya Hasan. Ismun, nama, hu merupakan kata mutasil, merupakan kata ganti yang bentuknya mutasil dari huwa dia laki-laki, maka ditulis dengan nya, bukan dia, melainkan namanya, bukan nama dia ya. Kenapa? Karena penggunaan katanya itu sudah menjadi satu dengan nama dia. Namanya Hasan. Hadi darrajatuhu, ini sepeda ontelnya, yang artinya ini adalah sepeda ontel kepemilikannya. Nya di sini merupakan dia. Siapa?
Hasan. Masuk di poin yang kelima tentang hiya, dia perempuan. Dia perempuan ketika dia munfasil maka ditulis dengan hiya. Akan tetapi ketika dia mutasil maka kata gantinya adalah ha yang dipanjangkan. Contoh, tilka ukhti, itu saudariku. Ismuha Maryam, namanya Maryam. Hiya tilmidatun, dia seorang murid perempuan. Hadhihi darajatuha, ini sepeda ontelnya. Nah, kita bahas satu persatu. Kata tilka ukhti itu saudariku. Saudari merupakan mu'anas, artinya adalah seorang perempuan. Maka semua nanti yang berkaitan tentang kata ganti maka harus mu'anas juga. Maka ismuha, ismun nama, ha artinya adalah nya perempuan, Maryam namanya Maryam. Hiya tilmidatun, dia seorang murid perempuan. Kata hiya ini adalah bentuk munfasil adik-adik semuanya, sehingga maka harus terpisah dengan tilmidatun. Dia seorang murid perempuan. Hadhihi darajatuha, ini sepeda ontelnya. Artinya apa? Ini sepeda ontel miliknya. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kita singkatnya penjelasan dengan huwa dan hiya. Kalau huwa ketika dia dijadikan dengan jadikan satu dengan isim maka menjadi hu, sedangkan hiya menjadi ha. Artinya kita bisa melihat ketika ada suatu kata yang dia di belakangnya ada hu-nya, ada hu-nya yang menempel di kata tersebut, maka menandakan kata ganti dia laki-laki dengan bentuk mutasilnya adalah hu menjadi ismuhu, namanya. Darajatuhu, sepeda ontelnya. Jawalatuhu, sepeda motornya. Sedangkan hiya untuk dia perempuan mutasilnya adalah ha, sehingga setiap ada ha panjang di belakangnya menandakan itu bentuknya kata ganti kepemilikan dia perempuan. Contoh, ismuha, namanya perempuan. Darajatuha, sepeda ontelnya perempuan. Jawalatuha, sepeda motornya perempuan. Ada dari Allah SWT. Dan yang terakhir di pembahasan tentang tarkib, tentang pola kalimat adalah fi. Fi artinya adalah di dalam. Pada satu saat juga terkadang fi menjadi artinya pada. Tapi pada dasarnya arti dari fi adalah di dalam. Kata di dalam atau fi merupakan huruf jar yang artinya setiap kosakata yang sebelumnya terdapat huruf fi maka harokat terakhirnya menjadi kasroh. Contoh, al-bahru wasi'un, al-bahru wasi'un, laut yang luas. Nah, sekarang kita berikan contohnya. As-safinatu fil bahri, kapal laut itu di laut. Kata fil bahri yang awalnya al-bahru, ketika dia kemasukan dengan fi maka menjadi kasroh pada harokat terakhir. Contoh yang lainnya ada semuanya bisa melihat ya. Contoh, saya membaca Al-Quran di kelas. Qara'tul Quran fil fasli. Kata qara'tul Quran, aku membaca Al-Quran fil fasli, di dalam kelas. Maka yang harusnya pertama al-faslu, harokatnya domah, kemasukan fi maka menjadi kasroh. Insyaallah seperti itu ada di semuanya yang rahmat Allah SWT. Semoga pembahasan tentang pola kalimat ini memberikan adik-adik semuanya pemahaman agar lebih mudah memahami bahasa Arab dan lebih mudah memahami makna dari makna ataupun kosakata dalam bahasa Arab.
Dengan kita semakin sering untuk menulis dan menghafalkan, insya Allah itu akan menambah keilmuan kita. Wa akhiru da'wati ihdinas siratal mustaqim, man jada wajada. Tetap semangat dan sukses insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.